Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 1 Agustus 2022 bersama saya, Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jalan di Pasar Mardika Ambon bertabur lubang besar, pengendara sebut seperti gelombang laut. Ruas jalan di Pasar Mardika Ambon belum merdeka bagi pengguna jalan. Pasalnya lubang besar dipenuhi air menghiasi badan jalan Pasar Mardika Ambon. Mulai dari depan Pasar Arumbai hingga Bank BNI dekat Pasar Baru Batu Merah. Jalan rusak tersebut disayangkan warga setempat mengingat Pasar Mardika ramai dilalui warga kota berjuluk Manise itu. Selain itu, rusaknya jalan tersebut juga kerap menghambat aktivitas jual beli. Seorang pedagang mengeluhkan kondisi tersebut, apalagi lubang terhitung banyak dengan kedalaman mencapai 10 cm dan digenangi air setiap kali hujan turun. Tidak jarang pengendara roda 2 nyaris terjatuh dan melintas atau menghindari lubang. Kemacetan pun tidak terhindarkan lantaran laju kendaraan terpaksa diperlambat. Pedagang berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jalan tersebut. Mama, Ya, kondisi jalan ini bagaimana nih ya? kondisi jalan tuh rusak, abon tuh dia rusak. Ini selama kan? Selama. Berapa lama mama ini sampai rusak? Kita saya tahu mereka lama kali 4 tahun, 2 tahun kapan? Wih, selama. Selama. Ini sudah tahu. apa? Mengganggu keseng ini mama dengan kondisi begini. Mengganggu. Seperti apa sih maksudnya? Pokoknya kalau otak lewat tonton marah-marah. Udah bilang begini pemerintah itu cari jalan begini tak lalui, tahu lain. Kalau otak lewat tuh bilang begini jalan tuh rusak. Baik, Tribuners, kita ke berita selanjutnya. Dinilai tak berikan pelayanan baik, Direktur PDAM Ambon akhirnya diganti. Menduduki 2 jabatan. Posisi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Ambon, Alphonse Tetelepta resmi digantikan oleh Rina Purmiasa. Pergantian jabatan ini setelah penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengevaluasi kinerja PDAM Ambon sebelumnya. Dikatakan kebijakan evaluasi ini diambil setelah dirinya bersama Sekretaris Kota atau Sekot Ambon, Agus Ririmase, sidak di kantor PDAM. Di mana dalam hasil sidak, PDAM Ambon harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga organisasinya harus ditata kembali. PDAM di bawah kepemimpinan Alphonse Tetelepta dinilai tidak mampu memberikan pelayanan kepada warga Kota Ambon melalui penyediaan air bersih. PDAM juga tidak pernah memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Ambon. Diketahui Tribuners, pergantian Direktur PDAM Ambon berdasarkan SK Wali Kota Ambon nomor 538 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pelaksana tugas Direktur PDAM Ambon. Concern dan perhatian bersama, kemudian manajemen piutang, karena kita tahu juga banyak tagihan-tagihan yang belum tertagih dari para pelanggan. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi kalau akurasi meter otomatis kita tidak bisa menafikan penerapan dari digitalisasi dalam pemeriksaan meter. Itu yang nanti kita lihat kondisi ke dalam seperti apa. Saya kira itu. Menduduki 2 jabatan. Direktur PDAM dan Direktur DSA. Dan itu menduduki 2 jabatan. Direktur
Direktur PDAM dan Direktur Tribuners, Rina Purmiasa optimis benahi PDAM Ambon dan kepentingan masyarakat soal penyediaan air bersih. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Ambon, Rina Purmiasa optimis bisa benahi PDAM dan kepentingan masyarakat soal penyediaan air bersih. Kata dia, perbaikan itu akan dilakukan secara teknis maupun manajerial. Hal itu akan dijalankan dan dipandu dengan amanat regulasi terhadap kehadiran PDAM. Dijelaskan Tribuners, dalam regulasi itu ada 3 tujuan badan usaha milik daerah atau BUMD termasuk PDAM, yakni memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk melihat hajat hidup orang banyak, dan memperoleh laba. Lanjut Rina, dari kinerja Direktur PDAM sebelumnya, Alphonse Tetelepta, akan dibedah mana yang harus dilanjutkan dan mana yang perlu diperbaiki. Diberitakan sebelumnya posisi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Ambon, Alphonse Tetelepta resmi digantikan oleh Rina Purmiasa. Di UMD termasuk PDM di dalam itu kan sebetulnya ada 3. Yang pertama itu memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian yang kedua menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga memperoleh laba. Jadi kerja-kerja kita itu nanti akan menuju kepada tujuan itu. Karena sebetulnya di UMD itu berdiri di atas 4 pilar aspek pelayanan, aspek sumber daya manusia, aspek operasi, dan aspek keuangan. Nah ini yang nanti akan kita bedah masing-masing aspek untuk kita lihat apa yang sudah baik yang telah dikerjakan oleh direktur yang sebelumnya akan kita teruskan dan tingkatkan, dan apa yang belum baik akan kita perbaiki. Baik Tribuners, kita ke berita selanjutnya. HUT Provinsi Maluku ke-77 mengusung tema Baku Gandeng Maluku Bisa. Ini maknanya. Sejumlah kegiatan bakal digelar dalam rangka merayakan HUT Provinsi Maluku ke-77. Acara untuk memeriahkan HUT Provinsi Maluku itu akan mengangkat tema Baku Gandeng Maluku Bisa. Dikatakan PLH Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Lee, perayaan ulang tahun bertajuk Baku Gandeng Maluku Bisa ini menunjukkan dengan persatuan dan kesatuan Maluku bisa maju. Peringatan HUT kali ini, Tribuners, kata Sadli Lee, bertujuan untuk menumbuh kembangkan penghargaan dan kebanggaan terhadap kekayaan seni dan budaya tradisional Maluku, serta meningkatkan penganekaragaman dan pangan lokal. Lanjutnya, beragam kegiatan akan digelar oleh pemerintah Provinsi Maluku, mulai dari penggelaran seni dan budaya Maluku, gelar pangan lokal, pameran UMKM, hingga rekor muri sajian makanan olahan terbanyak dari bahan sagu. Diketahui seluruh rangkaian kegiatan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, juga bekerja sama dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Provinsi Maluku. HUT Provinsi Maluku jatuh tepat 19 Agustus 2022, namun rangkaian kegiatan dimulai pada 2 Agustus 2022. Keragaman dan pemanfaatan pangan lokal menumbuh kembangkan kebanggaan terhadap kekayaan seni dan budaya tradisional Maluku. Tema dalam HUT Provinsi nanti yang ke-77 adalah Baku Gandeng Maluku Bisa. Jadi dengan kebersamaan kita yakini Maluku bisa, Baku Gandeng Maluku bisa. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, Maluku bisa mengatasi segala tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan
dan mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia. Izin usaha tak keluar hingga pengusaha diperas, disperindak, dicecar PTSP. Pemerintah kota khususnya dinas yang ada ini. Nah, kemarin ada aspirasi dari teman-teman pelaku usaha. Bagaimana kalau kita rapat hari ini dengan sekolah dengan kita? Dan kita sudah menemukan masalahnya. Masalahnya ini bobroknya di pemerintah kota. Kita minta dengan kira-kira. Nah, padahal kita pusat kota. Ibarat kita ini kalau di Indonesia dari Jakarta, kita harus menjadi role model, contoh. Saya sudah dapat informasi dari minggu kemarin bahwa SBB dan SBB itu cepat saja. Padahal itu kalau bahasa biasa orang bahasa sedemikian lah. Itu kan jauh dari apa sistem informasi teknologi dan sebagainya. Tapi mereka bisa. Maka yang pertama kita harus berani menyampaikan bahwa kita memang di pemerintah kota Ambon ini gitu. Jadi kan kita punya pegawai di SPP daerah sana, dia harus OSS semua keluar OSS di sana bisa gitu. Lo kalau di Pemkap kabupaten SPP bisa, ini Pemkot kota itu Bapak juga. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak dicecar DPRD Kota Ambon menyoal perizinan usaha. Pasalnya DPRD Kota Ambon mendapati berbelitnya pengurusan izin usaha minuman beralkohol. Selain itu juga ada laporan pengusaha telah dimintai sejumlah uang hingga 5 juta rupiah untuk pengurusan izin. Akibat lamanya proses perizinan, barang milik pengusaha kemudian disita kantor Bea Cukai Kota Ambon karena tak dapat menunjukkan surat izin sebagai bukti fisik. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu menuturkan, seharusnya Disperindak dan PTSP yang harus berhadapan dengan Bea Cukai karena perizinan yang tak kunjung keluar. Dijelaskan jika aktivitas pengusaha dibatasi dengan persoalan administratif, maka daerah juga dirugikan. Senada dengan itu, anggota Komisi 2 lainnya, Z Pormes pun turut memberikan analogi perbandingan kepada Disperindak dan PTSP. Menurut Pormes, jika surat izinnya belum terbit, paling tidak harus ada selembaran khusus dari dinas sebagai bukti bahwa izin usahanya tengah diproses oleh dinas terkait. PTSP. Mereka melanjutkan dari isi pidato Saudara Pejabat Wali Kota pertama yang fokuskan juga adalah meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Mereka ini kan masuk dalam kategori juga termasuk dinas-dinas pengumpul kan. Artinya bahwa seluruh objek atau seluruh bentuk kegiatan apapun yang punya dampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah itu wajib dilakukan. Nah sekarang kalau teman-teman lihat modelnya seperti begini, hanya perkara administratif saja, orang kehilangan, daerah juga termasuk kehilangan uang yang cukup banyak juga kalau aktivitas kegiatan usaha mereka tidak berjalan. Kan ini bukan soal mereka berdagang untuk mencari untung, tapi soal kontribusi kepada mereka itu kepada ekonomi di daerah itu. Nah tadi poin-poin yang disampaikan katanya sudah ada bentuk itu tim terpadu. Nggak tahu itu timnya itu kapan bentuknya itu. Soal pendampingan dengan problem yang dialami oleh teman-teman dalam pengurusan OSS-nya. Minta ampun, karena on the spot kemarin itu juga sudah terbukti bentuknya model seperti kayak gitu. Jadi ya kami berharap nanti teman-teman media kita lanjutkan nanti di jam kedua dengan dinas yang sama tadi. Nanti baru kita fokuskan pada tadi sebetulnya kehadiran teman-teman dari Bea Cukai itu. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, makam jenazah COVID-19 longsor. Pihak keluarga minta pemerintah bangun talut di TPU Hunut Ambon. Beberapa makam jenazah COVID-19 di TPU Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tertutup material longsor.
Salah satu peziarah, Dani Sapteno, berharap pemerintah kota atau Pemkot Ambon untuk segera membuat talut penahan tanah di TPU Desa Hunut itu. Menurutnya hal ini untuk mengantisipasi kembali terjadinya longsor yang kemudian menimpa makam lainnya. Kata dia, Pemkot Ambon memang telah mengantisipasi hal itu dengan menutup tanah menggunakan terpal. Namun ini tidak akan bertahan lama, sebab terpal juga akan mudah robek jika material longsor jatuh mengena terpal yang ada. Diberitakan tempat pemakaman umum atau TPU COVID-19 di kawasan Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon mengalami longsor. Hal itu terjadi akibat kondisi tekstur tanah di sekitaran TPU COVID-19 yang lembek, disertai hujan yang mengguyur Kota Ambon beberapa pekan terakhir. Pantauan tribunambon.com di lokasi longsor terjadi di 2 titik sekitaran TPU COVID-19. Hal itu membuat beberapa kuburan ikut tertimpa material longsor. Tekstur tanah yang lembek disertai bebatuan kecil dan ranting-ranting pohon menutupi pusara makam yang ada. Tribuners, setelah seminggu lebih, kapal Elizabeth II tujuan Buru Selatan akhirnya diizinkan berlayar. Setelah seminggu lebih, kapal Elizabeth II tujuan Buru Selatan akhirnya diizinkan berlayar. Kapal Elizabeth yang melayani rute Ambon Namrole Leksula di Kabupaten Buru Selatan akhirnya akan berlayar Senin 1 Agustus 2022 malam ini. Sebelumnya kapal Elizabeth II tak diizinkan berlayar lantaran tingginya gelombang. Diakui penjual tiket, Santi, kapal Elizabeth II hari ini berangkat karena sudah ada surat izin berlayar dari KSOP Ambon. Lanjut dikatakan untuk harga tiket kapal ini dijual bervariasi, tergantung tujuan penumpang. Kalau ke Namrole Rp170.000 dan ke Leksula Rp202.000. Terpisah dari itu, PH Keselamatan Berlayar KSOP Ambon, Manson Sitio menyatakan kapal tujuan ke Pulau Buru saat ini sudah boleh berlayar. Karena gelombang di perairan Pulau Buru sudah tidak terlalu tinggi lagi. Sedangkan dari pantauan tribunambon.com di pelabuhan, hanya terdapat 2 kapal saja, yakni kapal Cantika Lestari 99 dan Elizabeth II. Suasana di pelabuhan terlihat cukup ramai, pasalnya buruh kapal mulai memasukkan barang penumpang ke dalam bagasi kapal. Beberapa pedagang asongan juga terlihat menjajakan barang dagangannya di dalam dermaga Slamet Riyadi Ambon. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pelaku penembakan di Gunung Botak dikejar keluarga korban usai sidang. Keluarga korban penembakan di Gunung Botak ngamuk dan mengejar pelaku Senin 1 Agustus 2022 sore. Pantauan tribunambon.com, aparat langsung menghalangi massa yang hendak menyerang pelaku ketika akan dibawa keluar dari kantor pengadilan negeri Namlea. Massa pun berhasil ditenangkan oleh aparat dan kemudian pelaku penembakan di Gunung Botak dibawa pergi dengan kendaraan milik pengadilan. Kericuhan sendiri terjadi usai sidang. Keluarga korban tidak terima lantaran sidang kembali ditunda majelis hakim hingga pekan depan. Diberitakan pelaku oknum Brimob Polda Maluku berpangkat Bribka menembak seorang penambang bernama Made Nurlatu hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di kawasan Gunung Botak, tepatnya Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Sabtu 29 Januari 2022. Aksi penembakan itu terjadi setelah pelaku dan seorang penambang terlibat pertengkaran mulut karena masalah kolam galian emas. Ibu pulang, ibu salah.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 1 Agustus 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.